Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 baik IPA maupun PS. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Bu Suparini, mengajar sejarah Indonesia di kelas 12. Untuk pertemuan pertama akan kita bahas tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Silakan simak di PPT berikut ini. Dalam menghadapi ancaman di mana bangsa Indonesia saat merdeka tidak mudah untuk meraih, tetapi juga tidak mudah untuk mempertahankan dalam menghadapi ancaman perpecahan di Indonesia. Karena yang namanya perpecahan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, serta nyawa yang menjadi korban. Sehingga bagaimana cara untuk mengupayakan bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi? Ada dua cara. Yang pertama dengan cara diplomasi. Apabila tidak bisa dengan diplomasi, maka terpaksa dengan cara penumpasan. Karena di Indonesia banyak sekali adanya bahaya disintegrasi yang kita mulai dari Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, di mana melakukan pemberontakan. Di mana gangguan keamanan dalam negeri ini banyak sekali. Yang pertama DITI di Jawa Barat yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo, di mana latar belakang mengadakan pemberontakan DITI Jawa Barat karena rasa kecewanya pada pemerintah dengan ditandatangannya perjanjian Renville, di mana wilayah Indonesia banyak yang terpaksa ditinggalkan oleh tentara yang kita namakan dengan daerah kantong. Di Jawa Tengah pun juga terjadi DITI yang dimotori oleh Amir Fattah, di mana wilayahnya meliputi 3 wilayah yang sangat strategis: Tegal, Pekalongan, dan Brebes. Wilayah Jawa Tengah sangat penting karena di Jawa Tengah ini merupakan sentralnya wilayah Indonesia, di mana Jawa Tengah merupakan wilayah yang menghubungkan antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Sehingga wilayah ini sangat strategis, maka karena tidak bisa melakukan dengan cara diplomasi, terpaksa melakukan penumpasan dengan operasi militer. Selain itu di Aceh juga terjadi pemberontakan DITI yang dikomandani oleh Daud Baureh. Daud Baureh ini kecewa pada pemerintah, alasannya karena diturunkannya wilayah Aceh dari daerah istimewa Aceh menjadi wilayah karesidenan di bawah Sumatera Utara, sehingga Daud Baureh mengancam untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia, tetapi dengan cara diplomasi dapat dilakukan dengan cara musyawarah rakyat Aceh sehingga dapat terselesaikan. Sedangkan DITI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, ini wilayah yang sangat strategis di Kalimantan, di mana Ibnu Hajar mempunyai banyak sekali nama-nama alias sehingga susah sekali untuk segera ditumpas. Maka dengan cara diplomasi tidak bisa, Ibnu Hajar dilakukan dengan cara operasi militer. Demikian juga DITI di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kar Mujagar, di mana Kar Mujagar ini merupakan tokoh yang dari Solo kemudian dikirimkan di Sulawesi Selatan, tetapi karena memberontak dan tidak bisa diselesaikan dengan cara diplomasi, maka DITI di Sulawesi Selatan pun juga ditumpas dengan cara operasi militer. Berikutnya gangguan keamanan dalam negeri yang beraliran komunis. Yang pertama PKI Musuh, di mana PKI Musuh ini meletus di Madiun. Tokoh-tokoh yang dari Rusia maupun dari Cina, mahasiswa-mahasiswa ini pulang ke Indonesia pada saat terjadinya pergantian kabinet. Karena kecewanya kabinet ini, di mana pemerintah dianggap melakukan tindakan yang kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia, maka mereka ingin memberikan negara Soviet di Madiun
yang dipimpin oleh Muso dan teman-temannya terakhir Alimin, Sudarsono, dan beberapa tokoh dari pusat yang kecewa pada pemerintah. Adapun pemberontakan berikutnya G13 PKI, di mana ingin mendirikan negara sendiri yang berhaluan komunis. Dalam pemberontakan G13 PKI banyak jatuh korban, di mana mereka yang tidak bisa diajak kerjasama di tubuh Angkatan Darat dijadikan korban. Sebanyak 9 tokoh yang menjadi korban G13 PKI. Berikutnya untuk materi gangguan keamanan yang berada di Jawa Barat, di mana Angkatan Perang Ratu Ade atau APRA dengan cara membabi buta ingin mempertahankan wilayah Jawa Barat menjadi wilayah negara Pasundan dengan tentaranya sendiri yang diberi nama Tentara Kenil, tentara dari Belanda yang bertugas di Indonesia tidak mau ditarik mundur. Di mana tokoh yang terkenal sangat kejam, Raymond Westerling, ingin mempertahankan pasukannya di Jawa Barat, sehingga pasukan TNI banyak sekali yang menjadi korban. Sedangkan pemberontakan Andi Aziz ini demikian juga berkaitan dengan militer, di mana Andi Aziz ingin mempertahankan pasukannya yang dikenal dengan KGSS atau Kesatuan Tentara Sulawesi Selatan. Karena susah sekali diajak diplomasi, maka kelompok Andi Aziz ditumpas dengan operasi, di mana dalam operasi ini banyak tentara yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Bahkan ada yang dijatuhi dengan cara penurunan pangkat dari pangkat semula ke bawah. Sehingga pemberontakan yang banyak sekali di Indonesia ini, termasuk pemberontakan Republik Maluku Selatan, ingin mempertahankan wilayah Indonesia Timur dengan tokoh Dr. Grace Mobil. Tujuan mendirikan Republik Maluku Selatan ini, mereka ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia karena kecewa pada pemerintah yang ingin kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga pemberontakan PRRI Permesta. PRRI Permesta atau pemberontakan yang ingin membentuk pemerintah revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta ingin mendirikan negara dengan piagam perjanjian rakyat semesta. Tujuan mereka memisahkan diri dari wilayah negara Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Sehingga bukti-bukti gangguan keamanan dalam negeri inilah yang kemudian diupayakan pemerintah untuk selalu menjaga kesatuan dan persatuan wilayah Indonesia. Maka yang namanya persatuan dan kesatuan sangat penting untuk kita jaga. Untuk itu, maka kita saling menjaga persatuan dan kesatuan, kita pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun juga, persatuan sangat penting. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.